Perkenalkan saya Mansur Anrawinsah Hasibuan yang bertugas memandu jalannya acara pada pagi hari ini dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan menyajikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Berikutnya laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua Umum Himawipa, foto bersama, pemaparan materi, sesi diskusi, penyerahan sertifikat pemateri, games, pembacaan doa, dan terakhir penutupan. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, Andi Agus Cahyono. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Terima kasih kepada saudara Andi, semoga yang membaca dan mendengarkan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Kepada seluruh para hadirin diharapkan mengerti dan menghayati dalam hati dan dimohon untuk mematikan mic-nya. Pada operator dipersilahkan.
Dilanjutkan dengan himne IPB. Baik. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Saudara Fajri Restu Ajnandi, SPI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dalam melaksanakan webinar pagi ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Kiman Siregar, STP MSI IPU. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Himawipah Mas Mardiantono, STP MT. Dan terima kasih teman-teman dari berbagai organisasi Pasca yang hadir pada pagi ini dan sekalian audien yang telah hadir. Serta terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia dan rekan-rekan yang telah membantu dalam menyelenggarakan webinar ini. Semoga dengan menyelenggarakan webinar ini kita bisa mendapatkan ilmu dan trik dalam berwirausaha pada masa kuliah dan bisa mengikuti jejak Bapak Dr. Kiman Siregar. Sekian dari saya, Ketua Pelaksana Webinar. Kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mansur. Ya, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Saudara Mardiantono, STP MT, selaku Ketua Umum Himawipah IPB 2022. Kepada Saudara Mardiantono, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sunjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata-kata penghormatan saya yang kami hormati Bapak Dr. Kiman Siregar, STP MSI IPU, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan dan juga alhamdulillah bisa berhadir semuanya ya, teman-teman panitia, kemudian teman-teman pengurus Himawipah dan juga para peserta sekalian yang sudah
berkenan dan mau hadir ya di weekend ya, yang mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya, tapi disempatkan untuk hadir dalam acara kita pagi hari ini. Dan karena memang acara ini sangat luar biasa ya, dan juga mungkin nanti kita akan bakal dapat insight dan ilmu yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Apalagi ya, saya yakin ya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya adalah orang-orang yang tentu memiliki jiwa ataupun memiliki keinginan ya, mimpi yang besar untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Sehingga ya tidak mungkin dan bergabung ataupun hanya masuk di sini tanpa ada latar belakang ataupun alasan tertentu. Pasti karena ada keinginan, karena ada mimpi yang besar ya untuk menjadi seorang pengusaha, maka perlu adanya kita mengikuti ya acara-acara seperti ini, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari acara-acara seperti ini itu bisa menjadi bekal kita dalam ya meniti karir ya untuk menjadi pengusaha begitu. Dan tentu kita sebagai mahasiswa yang memiliki kewajiban ya dari orang tua mungkin ya ataupun dari diri kita sendiri yang tentu harus menyelesaikan kuliah tepat waktu begitu. Harus menyelesaikan kuliah dengan baik ya. Walaupun teman-teman mungkin tidak sepakat dengan tepat waktu, tapi ya mungkin dengan baik gitu ya, dengan sangat-sangat baik dan tentu dengan waktu yang tepat begitu ya. Tapi tentu kita juga sering mendengar ya bahwa mahasiswa itu banyak tipenya. Ada yang kupu-kupu begitu ya, kuliah pulang ya tanpa ada aktivitas lainnya begitu. Kemudian ada yang ya kuliah organisasi dan tentu terakhir adalah kuliah mahasiswa abadi begitu ya. Jadi mahasiswa yang sangat lama gitu ya, 8 semester kalau S1, kalau S2-nya 4 semester lebih begitu ya untuk menyelesaikan S1 atau S2-nya begitu. Sehingga dalam acara ini nanti ya kita akan diberikan ilmu, akan diberikan pengetahuan ya, kita jangan sampai hanya menjadi mahasiswa yang aktif ataupun yang mengejar pada bidang akademik saja, namun tentu hal-hal lain, keilmuan lain, salah satunya adalah wirausaha yang harus kita dalami begitu. Karena memang di zaman sekarang ya yang sangat-sangat luar biasa persaingannya, apalagi hari ini dengan berbagai macam kenaikan harga mulai dari BBM, bahan pokok dan lain sebagainya, tentu memerlukan ekonomi ya, finansial yang mencukupi sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan pokok kita begitu. Sehingga nantinya ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya teman-teman sedikit demi sedikit ya bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses nantinya. Karena memang kalau dilihat latar belakang pemateri kita ya Bapak Dr. Kiman Siregar sejak kuliah sudah melaksanakan ataupun sudah melakukan usaha-usaha beliau begitu. Dan apalagi saya juga kebetulan mahasiswa beliau ya waktu S1. Jadi ya pernah gitu ya mendengar cerita ya, kemudian perkembangan dan juga pengalaman ya yang beliau lakukan selama S1 yang tentu itu semua bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua sehingga nanti bisa kita terapkan gitu, kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing gitu. Dan tentu harapannya juga teman-teman semua mengikuti acara ini dengan antusias ya, dengan seksama, didengarin dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Apalagi biasanya kalau Zoom itu ya, saya selalu mengingatkan bahwa ya kita ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil di jalan gitu ya, ada yang sambil 2 Zoom gitu ya, double Zoom atau sedang acara tapi ikuti Zoom juga begitu ya. Tapi harapannya tentu teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini ya bisa serius, bisa dengan antusias dalam mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Mungkin demikian saja kata sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Mansur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Mardianto STPNT. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Kami himbau seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Mungkin bisa dibantu juga sama teman-teman operator. Ya, coba. Baik, semuanya bisa membuka kameranya masing-masing ya. Kita akan foto bersama. Dimulai dari slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Ya, mari senyum. Selanjutnya, slide kedua. Bentar. Yang belum senyum silahkan senyum hari ini dulu. Slide kedua. Siap. Satu. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Aduh, udah kelempar. Oh, udah. Slide keempat. Siap-siap slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua. Sudah difoto semua ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam berfoto bersama. Terima kasih yang sudah membuka kamera. Acara dapat dilanjutkan. Ya baik. Terima kasih kepada Denik ya, selaku MMI, Ya. panitia pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membuka kamera. Ya, acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dimana untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator terbaik kita, Saudara Iwan Kuncoro SPI. Mungkin saya akan membacakan CV beliau ya. Nama Iwan Kuncoro SPI, mahasiswa pasca sarjana ilmu kelautan di IPB University. Penghargaan finalis Duta Lingkungan Hidup Kota Singkawang, asisten praktikum biologi laut, dan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan lulus dengan predikat cum laude, semua luar biasa. Ya. Baik, kepada Saudara Iwan Kuncoro, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Mansur Andrawiansyah selaku MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan agenda webinar kewirausahaan Himawikpa hari ini ya. Baik, sebelumnya mungkin lebih akrab lagi saya mohon perkenalkan nama saya Iwan Kuncoro yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Dan sebelumnya jika dilihat di sini ada 105 partisipan ya, sangat banyak sekali. Saya senang sekali melihat partisipan yang sangat antusias untuk mengikuti webinar kewirausahaan ini seperti itu. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa ya, Bapak Dr. Kiman Siregar. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak sekarang Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat, baik. Sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan semoga diberikan kesehatan ya Pak.
Baik, sebelumnya mungkin saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman, ya Bapak Ibu partisipan yang telah hadir. Ini sangat banyak sekali partisipannya, jadi sangat antusias ya dari Bapak Ibu peserta. Baik, mungkin langsung saja kita ya, sebelum ke acara penyampaian insight, motivasi terkait webinar kewirausahaan gitu ya, dari narasumber kita yang luar biasa, mungkin saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita seperti itu. Jadi teman-teman, untuk webinar kewirausahaan kita kali ini dengan tema membangkitkan semangat wirausaha di waktu kuliah. Jadi ini memang terbuka untuk umum, siapapun bisa hadir dan mengikuti rangkaian webinar pada kesempatan kali ini seperti itu. Baik, saya akan membacakan CV singkat. Ini kalau dilihat dari CV beliau ini sangat banyak sekali pengalaman seperti itu ya, Bapak Ibu peserta. Ini CV beliau ada 20 halaman seperti itu. Jadi kalau saya bacakan dari halaman pertama hingga halaman 20 sepertinya memerlukan waktu yang tidak sedikit begitu ya. Jadi sangat luar biasa narasumber kita kali ini. Bernama lengkap Dr. Kiman Siregar, STP MSI, yang merupakan beliau ini dosen teknik pertanian Unsyah, ya, Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian beliau juga founder dan ketua umum dari ILCEN. Ya, ILCEN itu kalau misalnya Bapak Ibu tahu, Indonesian Life Cycles Assessment Network. Kemudian beliau juga merupakan owner dari Dakara Cafe dan Dakara Mart, ya, pusat oleh-oleh UMKM Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi beliau ini dilahirkan juga di Janji Mauli, Padang Sidimpuan, 1 Mei 1978. Nah, jika dilihat pengalaman trainer beliau ini sangat banyak sekali ya. Ada trainer life cycle assessment, kemudian life cycle assessment of palm oil, kemudian renewable energy, industrial manufacture process, entrepreneurship, kemudian banyak sekali penghargaan yang beliau terima juga. Dan beliau ini untuk program undergraduate, master, dan doktoral itu di IPB University ya Pak ya. Luar biasa, berarti dari S1 hingga S3 doktoralnya di IPB University. Baik, mungkin bisa langsung saja ya Pak ke penyampaian materi dari narasumber kita yang luar biasa. Kepada Bapak Dr. Kiman Siregar, waktu dan kesempatan kami persilahkan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ya dengan adik-adik, teman-teman, sahabat dari Himawipa ya, Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana. Ini kemungkinan besar organisasi yang relatif baru ya, karena zaman saya dulu belum ada ini ya. Jadi saya hormatin tadi MC ya, ini adinda saya juga ini, Mansur Andriwinsa Hasibuan. Saya tahu juga dia juga ketua IKAMAPSU ya, Ikatan Keluarga Alumni Mahasiswa Pasca Sarjana Sumatera Utara. Ada juga Fazri Restu ya, ini ketua panitia yang selama ini berkomunikasi intens, terima kasih. Dan ini ternyata mahasiswa saya Mardianto ya, saya dari tadi lihat mukanya udah nggak asing rasa-rasanya gitu ya. Ternyata mahasiswa saya dulu ya di Unsia ya. Alhamdulillah sekarang nih udah MT, berarti udah mau doktoral nih ya Mardianto ya, selamat ya dan sukses ya. Terus yang ketiga saya lihat tadi ini yang keempat ya, adinda moderator kita Iwan Kuncoro ya, terima kasih. Mudah-mudahan momen yang baik ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagi lah istilahnya ya, untuk berbagi apa yang saya alami, yang saya jalanin gitu ya. Barangkali ya sebelum memulai saya mungkin bercerita saja dulu, karena di slide saya memang saya nggak mempersiapkan apa yang saya lakukan sewaktu kuliah ya, tapi mungkin saya cerita saja lah ya, bahwa saya sampai di PBI tahun 97, itu kan zaman reformasi ya. Zaman reformasi mungkin kurang lebih parah dari zaman sekarang ini, di mana keadaan politik lagi tidak stabil, apalagi keadaan ekonomi. Saya yang dari kampung ya, yang juga keadaan orang tua pas-pasan,
mau nggak mau kita harus berusaha gitu loh ya. Mau nggak mau kita harus mencari jalan keluar. Dan kebetulan saya sendiri memang juga sedikit banyaknya berasal dari keluarga yang senang berwirausaha gitu ya. Jadi akhirnya saya sampai di PPW tahun 97, saya memang sudah putuskan saya akan bersekolah tapi juga sekaligus mencari uang gitu loh ya. Itu saya kira yang saya tanamkan waktu itu gitu ya. Karena satu, saya melihat keadaan keluarga, kebetulan saya juga keluarga sederhana gitu ya, dengan apa namanya itu anggota keluarga yang masih banyak sekolah ya. Saya kira mau nggak mau saya harus menghidupi minimal diri saya sendiri ya. Sehingga kalau saya cerita, karena ini tadi topiknya pada saat kuliah, seingat saya dari semester 1-2 itu saya udah berusaha mencari uang ya. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, misalnya mengkoordinir fotokopi ya, atau sekedar membeli kebutuhan peralatan teman-teman. Saya merasakan dulu ya, misalnya pergi ke Glodok gitu ya, pergi ke Jakarta beli kamus ya kan, dan segala macam lah itu S1 gitu ya. Dan semester 4 kalau nggak salah saya udah manajer kos-kosan gitu ya, semester 4 semester 5, dan semester 6 saya udah punya bimbel. Saya udah bikin bimbel dulu, namanya Executive Private Course gitu ya. Saya udah bikin bimbel. Semester 7 mungkin saya udah jual beli mobil ya, udah jual beli mobil, jual beli motor gitu ya. Begitu selanjutnya, dan saya tamat S1 tahun 2001 ya. Saya udah mulai usaha mandiri ya. Dan 2022 saya udah bikin perusahaan. Cuma memang biasa ya, ini memang serba dilema ya. Kadang-kadang apalagi kita dari kampung, orang tua itu kan mengharapkan kita PNS kan gitu ya. Saya nggak tahu nih adik-adik sekarang apa masih ada apa namanya itu ya, keinginan itu ya. Akhirnya tapi saya alhamdulillah memang saya secara prestasi saya paling cepat lulus di jurusan saya gitu ya. Karena saya nggak mau juga berlama-lama, saya mau mengurangi beban orang tua gitu ya. Dan saya pingin udahlah saya mau fokus usaha gitu ya. Dan setelah S1 karena keinginan juga orang tua ya, dan saya memang juga suka belajar, saya langsung S2 ya. Salah satunya tadi juga kenapa kita nggak ngambil S2 di luar, karena sambil usaha gitu loh ya. Saya sebenarnya waktu itu ada kesempatan S2 ke Jepang gitu ya. Saya waktu itu udah diterima kalau misalnya di Okinawa gitu ya. Cuma saya karena ingin bisnis, saya nggak batalkan. Sehingga S3-nya saja, saya S3-nya sebagian di University of Tokyo gitu ya, di Jepang gitu ya. Pembimbing saya itu Profesor Arman Salomon Tambunan yang baru kemarin meninggal. Jadi saya juga banyak mendapat inspirasi lah dari beliau gitu ya. Barangkali itu ya sekilas tentang riwayat pendidikan. Dan mungkin saya izin akan share screen ya pada teman-teman semua. Sudah kelihatan Adinda Iwan? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, baik. Ya. Ini karena ini saya lihat mahasiswa-mahasiswa pasca ya, untuk sistematika dan biar nanti lebih dapat poinnya, mungkin saya menggunakan slide ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya dosen teknik pertanian, juga dari mahasiswa sebenarnya udah berbisnis. Saya sebenarnya dari kecil menurut saya boleh dikatakan tuh saya sebenarnya lahir udah di jualan ya sama bapak saya gitu ya. Dari SD, SMP, SMA pun saya udah dagang gitu ya. Dan sehari-hari memang saya praktisi bisnis ya, dan di perkuliahan juga saya ada mengajar ekonomi teknik gitu ya, kewirausahaan gitu ya, entrepreneurship gitu ya. Di IPB juga saya ada beberapa kali dan di tempat lain memberikan materi gitu ya. Dan saya juga sekarang selain yang disampaikan oleh moderator tadi, kita punya namanya Asosiasi Usaha UMKM ya, atau ASUH gitu ya. Saya juga ketua koperasi konsumen syariah, wakil ketua ISMI Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Bogor Raya, dan wasekjen di DPP HIPB, juga sekjen di DPC gitu ya, Kota Bogor. Dan sekarang kita alumni IPB, ada namanya alumni bisnis cendikia. Ini semacam kadinnya alumni IPB gitu ya. Nanti adik-adik teman-teman juga yang mau bergabung silakan gitu ya. Saya kira ini hal yang bagus karena
salah satu yang membuat kita tetap istiqomah di bisnis itu ya kita cari environment ya, cari lingkungan memang yang juga pengusaha gitu loh ya. Artinya curhatannya itu sama gitu loh ya. Jadi ya yang kita bicarakan itu mungkin kalau Anda masih muda gabung di HIPMI seperti sekarang itu ya, gabung di Himipawa Himipawa ini ya. Saya kira ini juga organisasi yang bisa saling menguatkan gitu ya di Himawipa ini gitu ya. Oke, ini sekilas nanti akan yang sampaikan ya. Mungkin awal-awal ini saya juga memperkenalkan usaha Dakara Group ya. Saya pada akhirnya 2012 itu bikin Dakara Group ya, karena alhamdulillah usahanya juga berkembang ya. Dan kita juga ambil beberapa CEO yang secara profesional dia bisa menjalankan bisnisnya gitu ya. Mungkin sekilas juga saya apa sih bisnis itu, usaha itu gitu ya. Dan bagaimana tips memulai usaha, minimal apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan ya, apa yang saya alami itu yang saya mau ceritakan ya. Terus pada akhirnya memang kita harus jadi orang yang cerdas juga di bisnis itu. Cerdas itu definisi singkatnya kreatif dan solutif gitu loh ya. Di bisnis pun kita harus kreatif, selalu memikirkan inovasi ya, dan harus bertahan gitu loh ya. Jadi kemarin itu COVID ya, pasti semua pebisnis merasakan gitu ya. Tapi ada juga yang untung gitu loh ya, nggak semua juga rugi. Sekarang kita berada di kelompok yang mana? Di kelompok yang untung, kelompok yang rugi, atau di kelompok yang bisa bertahan gitu ya. Jadi apapun saya kira hidup ini kan tidak mungkin semuanya istilahnya apa namanya itu ya, selalu yang minus lah atau yang terendah gitu ya. Tergantung kita bagaimana menyikapi dan melakukannya kan gitu ya. Intinya sebenarnya bisnis Dakara Group itu kalau kita lihat ya, main di pendidikan, di bisnis UMKM IKN, energi dan lingkungan, IT dan konstruksi ya. Tahun ini kita juga alhamdulillah kita buka PAUD ya, PAUD kelompok bermain TKIT Bina Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Alhamdulillah tahun ini udah ada 62 muridnya. Ini memang juga bagian dari cita-cita lama saya gitu ya, bagaimana bisnis itu memang harus ditularkan juga sejak dini gitu loh ya. Kenapa saya sebutkan Entrepreneur School ya, dan kita punya motto itu berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Karena menurut saya berjiwa pengusaha itu nggak mesti pengusaha benaran gitu loh ya. Seorang dosen ya, atau seorang teknokrat, dia pun harus mempunyai jiwa usaha, pengusaha gitu ya. Sehingga ya mungkin mahasiswa harus mengkritisi kenapa misalnya negara ini berutang gitu ya. Kalaupun berutang seperti apa konsepnya gitu ya. Sehingga tetap harus konsep bisnis, konsep wirausaha gitu ya. Jadi saya kira itu penting kita memiliki jiwa usaha itu ya. Ini beberapa yang kita jalankan, tadi saya sudah sebutkan, ada Bina Cendekia Mandiri, ada Dakara Kopi ya. Di seberang Dakara Kopi kita buat BR Kopi. Ini silakan juga nanti teman-teman ya, silakan datang ke sini. Kita ada kopi, ada 18 kopi terbaik di Indonesia ya. Terus kita juga ada Dakaramat. Ini Toserba dan Pusat Oleh-oleh UMKM Indonesia. Ini juga berawal dari di kampung kami itu dengan Adinda Hasibuan tadi itu kami bikin festival oleh-oleh Tabaksel setiap tahun ya. Jadi oleh-oleh yang ada di sana dan beberapa daerah kita kumpulin juga yang ada di Bogor gitu ya. Ini kita bantu jual belikan. Juga kita punya toko sembako dan toko baja. Saya dari Bujangan saya udah buka ini toko sembako ya. Karena saya melihat nanti saya ada di slide berikutnya. Karena level pertama di bisnis sebenarnya sembako gitu loh. Kita pangan, pendidikan, kesehatan itu saya kira bisnis yang akan sustain gitu ya. Kita juga ada main di kebun kelapa sawit ya, konsultan di energi, konsultan di lingkungan, salah satunya dari life cycle assessment. Ini juga bagian dari S3 saya gitu ya. Saya dulu training LC ini di Jepang ya. Jadi tapi ini saya melihat waktu saya S3, makanya ini juga bagus nih ya. Teman-teman yang S2, S3 sekarang lihat gitu loh ya. Kalau saya dulu selalu apa yang saya pelajari itu harus ada hubungan bisnisnya gitu loh ya. Ini bisa nggak dibisniskan gitu ya. Saya termasuk penelitian juga gitu. Kalau kira-kira nggak bisa dibisniskan, ngapain saya penelitian ini kan gitu ya. Jadi S3 juga gitu. Saya kejar itu. Saya mau waktu itu dengan pembimbing, saya ke Jepang gitu ya. Karena saya lihat ini pasti ke depan ini berkembang ini ya. Jadi makanya kita main di situ. Kita juga ada pabrik cooling engine karena saya juga dulu S1, S2-nya itu banyak tentang konduksi konveksi radiasi gitu ya. Makanya saya biasanya mata kuliahnya kan teknik pendinginan, termodinamika gitu ya.
matematika gitu ya. Ini kan juga hal yang bisnis yang menarik. Saya sering sampaikan, kalau mau kaya berdagang, kalau mau kaya raya harus punya pabrik gitu loh ya. Jadi karena kita main di pabrik itu, coba lihat, mungkin ya orang-orang kaya di Indonesia atau di dunia itu pasti dia punya pabrik. Misalnya Elon Musk, dia punya pabrik gitu ya. Saya kira semua lah ya, pemain-pemain besar. Kita juga ada penerbitan buku, kita ada 2 penerbit gitu ya. Nanti silakan juga nih adik-adik ya atau teman-teman yang punya buku pada saat kuliah, saya kira itu hal yang mudah bisa dilakukan ada. Misalnya dengan menulis ya, itu bisa kita terbitkan. Kita juga melakukan pelatihan sertifikasi ya, profesi ya yang bersertifikasi BNSP. Dan main di IT dan konstruksi, ada beberapa konstruksi yang kita lakukan dan juga bikin software gitu ya, artinya untuk bisa kita jual. Saya sebenarnya juga punya Raja Car Wash, cuci mobil ya, dan saya waktu dari S2 S2 dulu seperti sekalian, saya udah punya tambal ban juga dulu sama angkot ya, saya tambal ban, angkot, rental mobil. Jadi saya sebenarnya waktu kuliah pun saya sebenarnya mungkin 60% saya lebih banyak berbisnis daripada kuliahnya kan gitu ya. Karena saya waktu S2 itu saya tamat S1 saya udah punya 8 mobil. Terus saya S2 saya punya rental mobil sama angkot kayaknya bisa ada sampai 15 deh gitu ya. Jadi karena ya kuliah sih kuliah gitu ya, tapi saya atur waktu aja gitu ya, sehingga lebih banyak di bisnisnya gitu ya. Ini beberapa usaha kita. Ini saya nggak ada maksud lain, lebih pada memotivasi gitu ya, lebih pada memotivasi dan sharing dengan teman-teman gitu ya. Jadi kita punya CP Global Samudra ya, kita juga punya CP Mitra Suplindo Pertanian. Saya juga punya mereka multistruktur ya, ini kita yang main di struktur. Dan kita juga punya PT Dakara Consulting Indonesia, ini sebenarnya lagi bagus nih life cycle assessment ini ya, kita implementasikan atau drive dia melalui Dakara Consulting Indonesia dan PT Data IPD LC Indonesia ya. Kita juga ada Dakara Energi Alsintan Indonesia gitu ya. Ini karena saya backgroundnya dari teknik pertanian, saya banyak juga mengimplementasikan energi, pembangkit tenaga biomasa, alat-alat mesin pertanian gitu ya. Yang sekarang kita juga punya Dakara Kopi, Dakara Mart, itu saya selalu berpikir bisnis itu harus ada yang yang sifatnya hari-hari, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya idensidental ya. Karena kita memang pada saat kita mau terjun di bisnis, kita mau bertahan gitu loh ya. Dan di bawah Yayasan Dakara Business Institute inilah kita kembangkan KB, TKIT dan SDIT gitu ya. Dan saat ini sedang kita develop PT Suplindo Pangan Lestari, ini lebih kepada distribusi dan penyaluran minyak goreng, kopi, teh, dan gula gitu ya. Dan saya berprinsip ya, di dalam melaksanakan bisnis, mendevelop sebuah bisnis, kita harusnya berkolaborasi gitu ya, bukan lagi kita berkompetisi gitu ya. Ini saya kira penampakan dari Dakara Kopi ya. Silakan nanti teman-teman sempatkan juga mampir di sini ya. Dan kita juga ada mungkin IG, YouTube ya, sama lain-lainnya. Silakan juga bantu di subscribe dan di follow gitu ya. Ini nggak semua saya sampaikan gitu ya, tapi ada beberapa saya kira di Google sama di YouTube sama di IG bisa dicek gitu ya. Ini kita ada beberapa kopi ya, ada 18 kopi terbaik mulai dari Aceh, Arabica Marancar, Spirok, Papua gitu ya, sama Toraja kita ada di sini. Dan kita juga produksi kue-kue basah gitu ya, salah satunya dulu bolu gulung Dakara gitu. Kita juga buat penerbit ya, ini saya kira tadi sebagian sudah saya ceritakan. Coba kita masuk ke yang kedua gitu loh ya. Sebenarnya ini saya singkat-singkat aja ya. Apa sih sebenarnya bisnis itu gitu loh ya. Kalau kita mendengar bisnis, harusnya kepikiran di kita kan kita dapat cuan gitu loh istilahnya, kita dapat uang gitu loh ya. Pada saat misalnya teman-teman kita ngomong, ayo bisnis yuk, pasti yang ada di pikiran kita kan uang ya. Jadi itulah sebenarnya bisnis itu gitu ya, kalau kita ambil definisi singkatnya. Cuma kan bisnis ini nanti macam-macam ya. Biasanya orang mulai dari misalnya berdagang ya, terus nanti pabrikasi, nanti pabrikasinya nanti macam-macam lagi. Ada dia misalnya yang agrobisnis, ada nanti agroteknologi kan gitu ya, misalnya seperti BJ Habibie gitu ya. Saya juga pernah berkesempatan waktu itu 2 kali ke pabrik Dirgantara Indonesia
Sebetulnya tim perusahaan kita dipakai di sana untuk setup audit lingkungan dan life cycle assessment-nya gitu ya. Itu bisnisnya kan besar gitu ya. Bayangkan ya, seorang Habibie, profesor jenius, dia juga pada akhirnya menciptakan sebuah bisnis. Kalau misalnya kita agak jauh dikit, misalnya Silicon Valley itu juga didevelop oleh orang-orang yang berpendidikan gitu loh. Makanya saya nggak sepakat lagi bahwa pebisnis itu nggak perlu sekolah. Justru menurut saya saat ini pebisnis itu dia dulu yang harus di-R&D-kan. Makanya saya nggak pernah berhenti sekolah ya. Jadi berbisnis itu sekarang butuh sekolah ya. Karena makin presisi gitu loh ya, makin ketat persaingannya. Mungkin dulu nggak perlu kita sekolah, tapi saya kira kalau sekarang harus sekolah gitu ya. Jadi di awal-awal pasti bisnis itu yang penting untung dulu ya. Jadi jangan terlalu kemana-mana dulu berpikirnya ya. Nanti saya buat 5 tips gitulah yang saya rangkum dari pengalaman saya selama ini ya. Di awal-awal yang penting bisnis itu laba dulu, untung dulu ya. Setelah untung kita baru berusaha bertahan ya. Kita berusaha bertahan. Setelah kita bisa bertahan ya harusnya bertumbuh gitu loh ya. Saya saya dari mahasiswa, saya dari jual beli motor, jual beli ini, saya punya aset, saya tamat 2001, 2002 saya bikin CP gitu ya. Itu kan saya berusaha untuk untung gitu loh ya. Nah, setelah saya untung saya bertahan. 2008 saya bikin lagi CP gitu ya. Sampai 2018 sekian terus kita berkembang gitu ya. Baru pada saat kita misalnya sudah bisa tumbuh, berkembang, ada responsibility, istilahnya ada tanggung jawab. Bisnis itu juga tidak sekedar mencari uang gitu loh ya. Pada titik tertentu apa value gitu loh ya. Apa sesuatu yang mau kita sampaikan atau yang mau kita berikan kepada masyarakat dan lingkungan gitu ya. Prinsipnya dalam menjalankan bisnis itu ya pasti ada dulu yang dijual gitu loh ya. Istilahnya ada dulu proses produksinya. Ya. Pasti nanti kan harus ada pembelinya ya, harus ada istilahnya tujuan kita kan gitu ya. Dan setelah jalan, yang utamanya itu sebenarnya saya kira yang 3 ini ya. Pada saat nanti adik-adik misalnya udah berbisnis, yang utama yang 3 ini, ada operasionalnya, ada keuangannya, ada pemasarannya gitu loh ya. Ini yang utama ini saya kira Anda lakukan mungkin di awal-awal 1 orang Anda sendiri masih bisa awal-awal kan gitu ya. Baru setelah itu mulai membesar, Anda mulai memikirkan personalia. Anda mulai meng-hire orang ya. Anda mulai mempersiapkan tim gitu ya. Baru setelah itu Anda mulai memikirkan yang namanya instrumentasi gitu ya. Bagaimana mengendalikan yang personalia tadi. Mungkin kita butuh sistem ya. Misalnya kayak anggaplah sederhananya, saya misalnya butuh buat Dakara Kopi, buat BR Kopi. Saya kan butuh sistem. Saya bikin sistem kasir segala macam gitu ya. Karena saya nggak bisa lagi menjalankan sendiri ya. Setelah makin membesar lagi, kita butuh perencanaan, butuh istilahnya roadmap gitu loh ya, butuh organisasi ya, butuh controlling, butuh pengendalian. Misalnya kayak kita di pabrik tidak lagi sekedar butuh quality control, tapi kita butuh quality assurance ya. Bagaimana si produk kita ini sampai di lapangan gitu ya. Dan setelah itu mungkin ya kita butuh tim untuk menjalankannya gitu ya. Ini saya sampaikan, saya melihat ya kalau hanya sekedar motivasi karena anda kan udah S2 gitu loh ya. Saya makanya agak tambahin karena judulnya menurut saya harusnya di S1 itu kalau sekedar motivasi gitu ya. Jadi saya tambahin bahwa Anda sebenarnya udah mulai berbisnis. Karena saya merasakan saya semester 2 saya udah mulai dagang gitu ya. Bahkan saya dari SMP SMA itu saya udah dagang di Sidimpuan kan gitu ya. Butuh controlling, pasti nanti dalam pelaksanaannya kita juga akan berhubungan dengan internal eksternal. Selalu bisnis itu seperti itu ya. Nanti makin besar ya, kami juga ada beberapa misalnya kita mengambil produk misalnya raw materialnya kita ambil dari Korea, kita ambil dari Jepang gitu ya. Itu pasti kita udah harus juga akses global gitu ya. Pada akhirnya nanti kalau misalnya bisnis yang besar, saya kira Anda juga harus punya knowledge yang lebih besar gitu ya. Itu saya coba mendrive pasca sarjana gitu ya. Terus kan pertanyaannya bagaimana saya untuk memulai gitu ya. Jadi kalau saya melihat ya, ini pengalaman saya pribadi, bisnis itu sebenarnya ada 3 layer dia gitu loh ya. Mungkin awal-awal ini kalian bisa main di layer pertama dulu ya. Jadi yang sederhana, saya ke semester 3 saya udah buat rumah makan dulu di kampus itu.
Saya kan sering ketua panitia, akhirnya kita ambil dari situ gitu ya. Itu kan nggak susah, main di makanan dan minuman itu nggak susah. Itu sebenarnya bisnis yang paling mudah gitu ya. Sekarang pun habis webinar ini pun Anda bisa lakukan langsung ya. Anda misalnya dari marketing apa namanya itu, dari istilahnya konsinyasi dulu, nggak mesti harus punya tokonya, apalagi sekarang kan gitu ya. Anda misalnya jadi broker ya, itu bisa lakukan gitu ya. Baru yang kedua itu main di pendidikan gitu loh ya, pendidikan, kesehatan, sama di perkebunan. Kami mungkin Dakara Group udah main di sini gitu ya. Sebagian sebenarnya di manufacturing kita udah main, tapi nggak terlalu besar lah gitu ya. Main di pertambangan, coba lihat misalnya sekarang. Semua yang pengusaha-pengusaha besar itu pasti dia punya pabrik, punya pertambang kan gitu ya. Karena memang bisnis yang paling cepat dan menarik itu memang main di sumber daya gitu loh ya. Walaupun itu pasti ya dengan investasi segala macam nanti bisa aja lah Anda main di mana kan gitu ya. Dan kalau kita lihat ini kembali lagi karena kalian pasca ya. Kalau misalnya pertumbuhan industri, hilirisasi industri kita itu masih relatif lambat ya. Saya ada beberapa kali kesempatan misalnya kita ke China, Taiwan, Jepang, Korea, Singapura gitu ya. Mereka itu memang sangat konsen di hilirisasi. Saya sebenarnya berharap ya adik-adik mahasiswa ini bikin grup ya, bikin kelompok, kita main di industri hilirisasi. Karena ya memang kalau mau besar bisnis harus main di situ gitu ya. Kita misalnya bisa main di industri logam, makanya kami dengan tim juga kita ada industri logam ya. Kita main di alat dan mesin pertanian, main di IT gitu ya. Karena memang istilahnya kuenya ya, potensi bisnisnya masih besar. Ini masih bisa kita garap gitu loh ya. Ya, walaupun memang istilahnya tidak di situ, ada beberapa sebenarnya jenis bisnis yang bisa kita dilakukan ya. Bisa di bidang pertanian ya, bisa di konstruksi tadi seperti yang bilang ya, bisa juga main di perdagangan ya, atau di keuangan. Kita juga sebenarnya punya koperasi syariah, koperasi simpan pinjam, sama koperasi konsumen gitu loh ya. Ini juga hal yang bisa kita lakukan. Atau misalnya main di wisata, tourism gitu loh ya. Nah, ini juga hal yang bisa kalian lakukan. Atau misalnya public service gitu loh ya, misalnya main di digital marketing gitu ya. Dan saya menyampaikan ya, pada saat misalnya Anda sebagai profesional pun, Anda harus berpikir sebagai pebisnis. Bisnis apa ya? Saya bisnis jasa gitu loh. Saya sedang menjual atau membisniskan jasa saya gitu loh. Sehingga saya harus memberikan yang terbaik biar saya dibayar lebih kan gitu ya. Jadi harus seperti itu cara berpikirnya. Dan menurut saya ya, bagi pebisnis pemula ya, nanti misalnya teman-teman yang mau mulai di bisnis ya, saya kira ada 3 ini yang menurut saya menjanjikan untuk saat ini gitu ya. Yang pertama bisnis makanan dan minuman ya. Ini nggak susah, saya dari semester 3 saya sampaikan tadi, saya udah melakukan ini ya, semester 3 S1 ya. Sekarang apalagi sudah banyak aplikasi kerjasama dengan GoFood, Grab ya. Dan kebiasaan masyarakat sekarang istilahnya kan saat ini kan teknologi itu kan 4.0, kehidupan kita itu 5.0 gitu loh ya. Jadi semua masyarakat sekarang lebih tertarik dia membeli sesuatu lewat gadgetnya gitu loh ya, lewat digital, karena dia juga nggak mau berlama-lama waktunya habis di jalan gitu ya. Atau misalnya agak naik sedikit frozen food ya. Jadi ini bisa juga, misalnya kalau bisa aja misalnya ikan ya kita jadikan dia istilahnya yang atau ayam segala macam, kerjasama saja gitu loh ya. Baru yang ketiga jasa logistik ya. Itu ada yang menarik kemarin tuh, ada kelas juga, dia misalnya jasa pembersih rumah ya, dia konsepnya startup gitu ya. Bisa juga misalnya apalah kalian misalnya buat, entah kalau misalnya jasa jemput anak lah, antar jemput anak kan gitu kan. Sekarang dengan orang-orang yang sibuk itu kan mungkin dia waktunya nggak ada gitu ya, atau apalah, coba itu dipikirkan gitu loh ya. Tapi prinsipnya main di jasa logistik. Kita sendiri Dakara Group juga kita bikin Dakara Express gitu ya. Ya, memang kalau nanti ada saja yang brilian ya, seperti misalnya Mas Menteri kita itu, Mas Nadiem itu, saya jujur aja dulu, saya jual semua rental saya itu sama angkot semenjak ada Nadiem Nakarim itu bikin Gojek dulu. Karena saya lihat ini orang pintar, orang berduit, yang value yang dia tawarkan itu menarik. Pasti tidak menarik lagi main rental mobil gitu ya. Bisa saja suatu ketika gitu loh ya. Seperti misalnya B.J. Habibie dulu, itu kan dia, ini saya ada 2 kali ke Dirgantara Indonesia itu ya. Ini istilahnya ini yang namanya technopreneurship. Istilahnya entrepreneur based on teknologi ya. Ada juga agro-technopreneurship. Entrepreneur based on agriculture gitu ya. Jadi nanti silakan ya, kita mau main di mana gitu ya. Terus apa tipsnya untuk memulai itu semua gitu ya yang saya ceritakan tadi. Saya yang pertama ya,
usahakan juga setiap aktivitas selalu dihubungkan dengan kegiatan bisnis, ya. Saya misalnya ketemu siapapun, ya kan, ujung-ujungnya kita bicara bisnis gitu loh ya. Kita yang mendrive, kita yang menginisiasi gitu loh ya. Terus selalu berpikir ada peluang bisnis di balik peristiwa gitu loh ya. Ada kenaikan BBM, ada COVID, ya, ada apapun selalu ada peluang bisnis. Itu sejauh mana kita mengolah kreativitas dan kita menjadi manusia yang solutif gitu loh ya. Terus yang kedua, mulai dari awal sesuai kemampuan. Nanti saya coba rangkum, ada 5 tipsnya gitu ya. Untuk mulai dibutuhkan pemikiran yang positif. Jadi coba selalu solutif gitu loh ya. Jangan selalu berpikir itu nggak bisa. Jadi kita jangan manusia yang pesimis gitu loh. Kita harus menatap masa depan. Ya, saya sampai sekarang kadang-kadang masih ingin buat ini gitu loh ya. Terus juga ya kalau gagal, anggap aja itu keberhasilan. Saya berhasil mendevelop bisnis sampai di sini gitu loh ya. Jangan selalu menyerah gitu loh ya. Terus ya pantang menyerah, terus berpikir dan eksekusi hal yang baru, ya. Ya istilahnya itu tidak satu jalan ke Roma gitu loh ya. Kalau gagal itu hal biasa. Kalau kita lihat misalnya perjuangan misalnya Alva Edison misalnya membuat lampu, katanya 999 kali dia gagal. Yang ke 1000 kali lah baru berhasil dia buat lampu itu kan gitu ya. Jadi itu saya kira juga hal yang harus dilakukan. Dan adaptif gitu loh ya. Cepat adaptif, istilahnya humble, apa namanya itu, kita adaptif dengan suasana gitu loh ya. Apalagi sekarang new normal gitu ya, pasca COVID ini gitu ya. Baru selalu melihat pasar gitu loh. Makanya di situ perlu misalnya kita aktif organisasi, aktif berkawan kan gitu ya. Dan terus belajar dan tidak cepat puas. Saya kira juga cepat puas itu bagian daripada kejelekan menurut saya ya. Terus kami ini yang selalu saya tanamkan juga di tim ya, pada saat nanti bisnisnya sudah jalan, carilah tim ya yang selalu dia misalnya bisa, atau misalnya di perusahaannya itu, kalau kami di Dakar itu saya bilang harus mengandalkan kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, ya, kekompakan dan komunikasi yang baik ya. Saya kira saya selalu menyebutkan ini 5K gitu loh ya. Jadi biar mudah mengingatnya, karena nama saya Kiman Israel, saya bilang aja 5K. Tapi ini selalu saya sampaikan ke tim ya, bahwa kita harus menjalankan ini. Karena agar kita bisa bertahan, bisa kita bertumbuh kan gitu ya. Karena memang pada saat nanti bisnisnya sudah mulai bergerak, ya kita harus jadi leader gitu loh ya. Tapi yang bisa menggerakkan tim. Nah, mungkin ya ini sebelum ketanya jawab pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Saya cobalah istilahnya Q&A answer gitu ya. Kiat-kiat memulai bisnis yang baik ya. Terus kedua, menjadi genuine dan autentik dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Yang ketiga, memiliki growth mindset gitu loh ya. Tadi sebenarnya udah saya singgung ya. Yang positif dalam mengembangkan bisnis. Berpikir kritis dan jeli dalam melihat peluang gitu loh ya. Jadi apa kiat-kiatnya? Ya langsung terjun sekecil apapun bisnisnya. Jangan kebanyakan ikut seminar sebenarnya. Saya sebenarnya jujur aja, bukan golongan yang terlalu sering ikut seminar gitu. Tapi saya lebih senang ketemu langsung pebisnisnya. Misalnya nih, di antara sekian. Kalau saya dulu saya pepet itu senior yang jago bisnis. Sampai saya benar-benar dapat ilmunya. Bila perlu saya mau jadi supirnya gitu loh ya. Numpang di tempat dia kayak kan gitu ya. Saya dulu kayak gitu ya. Baru lakukan sesuai kemampuan yang ada. Jangan berangan-angan istilahnya gitu loh ya. Udah yang ada. Misalnya saya dulu pertama kali saya beli mobil, saya dari jual beli tanah. Saya dapat 35 juta. Itu kan gak ada modalnya. Ya kan? Saya hanya menghubungkan pembeli dan penjual saja. Terus jangan terlalu banyak pertimbangan, apalagi masih muda. Beranikan diri aja untuk langsung terjun ke bisnis. Saya dulu selalu awal-awal saya berpikir gitu. Saya datang dari Medan, dari kampung, modal pakaian. Ya, kalau saya gagal balik lagi ke kampung, ya pakaian ya impas gitu loh. Saya nggak banyak pertimbangan dulu ya. Jadi karena memang high risk high return gitu loh ya, istilahnya itu ya. Jadi nggak mungkin lah Anda akan dapat cuan kalau Anda nggak berani gitu ya. Terus bisnis yang bagus itu, ini juga saya kira saya ingat juga itu ya dari Bob Sadino itu, ya bisnis yang dimulai bukan yang ditanyakan terus kan gitu ya. Baru menjadi genuine dan autentik dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Kita harus memangkas mata rantai pengelolaan bisnis gitu loh ya. Jadi kita harus buat efisien efektif. Saya kira di sini kita perlunya sekolah. Ini namanya pola pikir, struktur berpikir gitu ya. Ini bagaimana kita menggabungkan ya beberapa departemen procurement dengan misalnya satu bidang gitu loh ya. Misalnya kita punya nanti tim gitu ya, kita punya tim, bagaimana caranya biar tim ini efektif bisa menjalankan bisnis. Harus banyak hal ya. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan juga.
agar bisnis, karena pada akhirnya bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang efisien gitu loh ya, bisnis yang efektif. Karena itu kan menjalankan bisnis itu pasti modalnya besar kalau kita tidak kelola dengan baik ya. Baru maksimalkan nanti timnya itu ya, minimal dia punya 2 keahlian, itu yang saya bilang tadi ya. Baru komunikasi, saya kira itu juga membangun networking ya. Sebisa mungkin perbanyak kawan gitu loh. Saya sering sampaikan, sama kayak di bisnis ya, musuh satu kebanyakan, kawan 1000 kurang ya. Karena bisnis itu pada akhirnya kita dari perkawanan gitu. Nah ini tadi harus memiliki growth mindset gitu loh ya. Jadi menjadikan tantangan sebagai peluang. Ya tantangan itu dibalik kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu loh ya. Baru spekulasi dasari kalkulasi. Jangan, bisnis itu bukan main judi. Jadi kita harus punya makanya yang saya tanyakan biasanya kalau saya ke tim, kemampuan matematikanya. Karena saya yakin bisnis itu bukan menghayal gitu loh ya, tapi memang harus jago kalkulasi, harus bisa berhitung ya. Baru R&D, knowledge and update ya, via komunitas. Ini bagus nih. Jadi dengan adanya Himawipa ini ya, saya kira ya itu udah bagian wadah gitu loh ya yang bisa dikembangkan ya. Tapi jangan hanya sekedar di situ ya. Bangun selalu bisnis connectivity gitu ya. Baru yang keempat, berpikir kritis dan jeli dalam melihat peluang ya. Memahami prinsip-prinsip bisnis. Tadi saya sudah sebutkan. Carilah bisnis yang pertama yang untung dulu ya. Baru yang kedua setelah untung Anda berusaha untuk bertahan kan gitu ya. Baru growth gitu loh. Pada akhirnya bisa Anda nanti mengembangkan idealisme apa yang mau Anda bangun gitu loh ya. Tapi harus cari dulu bisnisnya yang untung ya kan. Baru memahami kriteria-kriteria syarat sebuah bisnis. Artinya Anda harus paham juga misalnya net value gitu ya, NPV, BC ratio, benefit cost ratio ya. Istilahnya IRR-nya apa istilahnya itu ya, rate of return-nya gitu loh. Artinya jangan juga nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Knowledge-nya harus dapat ya. Baru mengerti tren bisnis ya. Artinya sekarang tren bisnis itu main di digital marketing ya. Anda harus kuasai. Kami aja di Dakar Group akhirnya kami bikin 4 website ya. Kami bikin Dakar TV gitu ya. Kami bikin digital marketing. Karena sekarang orang mainnya di situ. Ibu-ibu sekarang dia mau lihat sekolah anaknya, dia nggak lagi cek saudara-saudaranya, dia cek di Google, dia cek di website, dia cek di IG, Instagram kan gitu ya. Nah, jadi kita harus mindsetnya harus berubah, tren bisnis harus kita pahamin gitu ya. Baru mengikuti jaringan komunitas bisnis ya. Ini saya kira ini udah hal yang tepat gitu ya. Akhirnya saya coba rangkum gitu ya. Menurut saya satu kiat atau misalnya tips untuk mulai usaha yang pertama, optimalkan kepemilikan. Sekarang Anda apa yang Anda milikin? Anda punya networking ya, bangun sinergitas. Anggap misalnya di sini pesertanya tadi 100 ya, 108. Anda kumpulkan duit misalnya 100 orang, 100 ribu, iya kan? 100 ribu dikali 100 orang, udah berapa itu? Udah 100 juta, ya 10 juta ya? Iya kan? Nah, jadi 100 ribu dikali 100 orang kan gitu ya. Atau nanti Anda misalnya buat 1 juta satu orang ya. Itu Anda udah bisa bikin bisnis. Anggap misalnya bikin pecel lele Anda butuh modal berapa sih? Anggap misalnya 15 juta. Anda kumpulkan 15 orang. Iya kan? Patungan aja kalian misalnya, oke dong, ayo dong cari 15 orang, uang jajan kita, uang makan kita yang sebulan, kita investkan dulu di awal, kita misalnya buat pecel lele, kita sambil makan di situ, kita cek, sebulan kita untung nggak gitu. Ya kan? Itu kan akan terus bergulir kan gitu ya. Baru yang kedua, jadilah eksekutor yang handal. Ya. Jadi nggak melulu teori gitu loh ya. Jadi saya kira bisnis itu harus dieksekusi. Punya ide 1000, nggak diapa-apain, nggak ada gunanya. Mending punya ide 2, tapi 1 dieksekusi. Ya. Baru 3 pantang menyerah. Ya. Artinya coba lagi, coba lagi. Bisnis itu kita tidak berpikir berapa kali kita mencoba, tapi berapa kali kita bangkit lagi. Ya. Baru yang keempat ini saya kira juga penting ya. Pada saat Anda nanti bisnisnya udah jalan, pakailah prinsip ini, memilih aman sebelum nyaman. Ini biasanya anak-anak muda sering gagal di sini. Bisnisnya masih kecil, ya gayanya udah sangat gede gitu loh. Belum apa-apa udah kredit mobil, kredit motor, kredit ini, kredit rumah. Padahal itu kan cost yang hampir tidak ada gunanya, tidak ada membackup untuk bisnisnya gitu ya. Jadi kalau di bisnis itu prinsipnya, kalau tidak istilahnya butuh ya ngapain dibeli. Tapi walaupun mahal, kalau kita butuh untuk bisnis ya kita usahakan beli gitu loh ya. Jadi memilih aman sebelum nyaman ya. Jadi jangan belum apa-apa istilahnya penampilan itu mengalahkan pendapatan gitu loh ya. Jadi itu saya kira harus dipegangin terus itu. Karena saya lihat banyak teman-teman saya itu akhirnya gagal di situ gitu loh ya. Belum apa-apa udah gayanya udah tinggi gitu ya. Baru ilmu Tuhan ilmu penutup. Saya kira kita
sebagai umat beragama ya, apalagi kita yang muslim, ya kita harus yakin bahwa di dalam perjuangan itu pasti ada cobaan gitu loh ya. Saya kan juga saya masih bujangan, saya udah merasakan minus 200 juta gitu loh ya. Tapi saya berusaha menyelesaikan itu gitu loh ya. Saya merasakan dikejar-kejar misalnya tukang tagih segala macam. Karena saya dulu bisnis awal itu saya tamat S1, saya udah punya utang 16,5 juta ke bank. Ya kan? Karena ya itu kan nggak selamanya semulus yang kita bayangkan ya. Tapi bagaimana kita tetap bertahan ya, kita istiqomah, komitmen gitu ya, integritas kita jaga. Alhamdulillah 3 tahun itu bisa kita selesaikan kan gitu ya. Ya pada akhirnya kalau kita berteori lagi, ya saya kira ini harus Anda miliki ya. Harus Anda memiliki logika matematika yang bagus, menguasai IT juga ya, apalagi saat ini ya, IT itu sangat penting. Baru Anda mengerti juga misalnya marketing and selling concept ya, Anda punya human resources yang bagus ya, baru punya juga manajemen keuangan yang bagus, sama quality ya. Karena pada akhirnya kalau kita punya kualitas, maka akan terjadi repeat order ya. Tapi menurut saya ya, yang dua ini harus Anda kuasai. Pada saat Anda menjadi pebisnis, yang dua ini Anda harus kuasai ya. Apa itu? Financial capital allocation sama human capital allocation ya. Jadi Anda punya uang mungkin hanya 5 juta, tapi bagaimana biar tepat ini penempatannya ya, sehingga nanti menjadi sebuah bisnis. Mungkin nanti awal-awal Anda hanya punya 2 karyawan atau 1 karyawan ya. Bagaimana menempatkan ini gitu loh ya, biar benar-benar optimal dalam menjalankan bisnis ya. Baru ya yang keempat ya, memang kita juga harus menjadi orang yang kreatif ya, inovasi dan kiat istilahnya, dan siap untuk mempertahankan bisnis kita gitu ya. Ya, kalau kita lihat definisinya kan istilahnya kreatif itu kan kita memiliki daya cipta gitu loh ya. Jadi kita tidak ya, maksudnya tidak cepat puas lah. Kita harus memikirkan sesuatu gitu loh ya. Baru ya kreativitas itu bagaimana mental kita itu melibatkan ide yang tadi itu menjadi sebuah konsep yang baru. Sebenarnya itu continuous improvement gitu loh ya. Jadi bagaimana kita melakukan continuous improvement. Baru nanti kita akhirnya menjadi orang yang punya kreativitas gitu ya. Kita mampu mengeksekusi ide pemikiran itu menjadi sebuah bisnis yang laku gitu loh ya. Jadi nggak selama menurut saya bisnis yang bagusnya bisnis yang laku gitu loh ya. Dalam artinya itu nanti bisa kita panjang lebar menceritakannya ya. Akhirnya kita juga bisa membuat tim yang kreatif. Pada saat kita menjadi orang yang kreatif, timnya juga kita dorong biar kreatif gitu loh. Biar bisa bekerja maksimal gitu ya. Dan membangun sinergitas ya. Jadi ya saya kira seperti yang tadi, jangan takut untuk berkawan gitu loh ya. Teruslah mencari kawan, membangun jaringan gitu ya. Karena bisnis itu juga tidak jauh-jauh dari jaringan ya. Saya kira sebagai penutup ya, saya sebenarnya saya percepat aja gitu loh ya. Tapi karena ini saya kira momentumnya bagus ya, saya ingin sampaikan. Ini ada misalnya mungkin semacam riset lah ya, bagaimana orang dalam membangun cita-citanya gitu ya. Misalnya ada 27% tidak punya cita-cita jelas. Anda sekarang S1, S2, S3, ya pokoknya mengalir aja lah, ayah saya suruh sekolah-sekolah kan gitu ya. Baru 60% punya cita-cita tapi tidak jelas ya. 10% punya cita-cita jelas ya. 3% punya cita-cita dan tertulis. Sebenarnya yang disebut dengan ISO itu. ISO itu sebenarnya tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis ya. Setelah disurvei 10 tahun kemudian, yang 27% tadi dia akan menjadi orang yang gagal gitu. Anda sekarang 2022 berarti 2032 nanti Anda siapa gitu ya. Baru 60% tadi itu ya dia menjadi orang yang rata-rata, artinya emang hidupnya biasa-biasa aja ya. 10% tadi menjadi orang yang sukses. Yang 3% tadi menjadi orang yang sangat sukses. Nah ini ya, ini memang pilihan ya, pilihan bagi kita semua gitu ya. Anda mau di mana gitu loh ya. Sehingga ini perlu Anda pikirkan, Anda renungkan, putuskan gitu loh ya. Anda mau jadi apa 10 tahun lagi gitu ya. Misalnya kita ketemu 10 tahun lagi, Pak saya udah jadi gini-gini kan gitu ya. Nah, ini juga sangat ditentukan oleh keputusan Anda saat ini. Ya. Kalau bisa ya kita berada di yang 10% dan yang di 3% tadi ya. Terus kita juga harus, saya hari ini kebetulan nih, tapi karena ada kita acara ini, saya tadi delegasikan ke kepala sekolah. Hari ini di sekolah kita lagi bikin talent mapping ya. Jadi apa itu talent mapping? Mengetahui sejak dini apa potensi kita gitu loh. Mungkin saya nggak dapat talent mapping dulu dari orang tua,
Tapi harusnya Anda sekarang berusaha mencari talent mapping diri Anda. Ya. Saya sekarang kita di sekolah itu konsepkan mulai dari kelompok bermain TK kita udah lakukan talent mapping ya, bagi yang mau gitu ya. Jadi kita harus tahu potensi diri kita. Sebenarnya kita di mana sih posisinya kan gitu ya. Nah, jadi karena ini nanti juga akan membantu kesuksesan kita. Ya. Misalnya nih, contohnya misalnya, tapi talent mapping tadi itu juga akhirnya kan kita akan berusaha maksimal di situ gitu ya. Tapi bisa saja misalnya kayak Tiger Woods ya, dia nggak bukan talent mapping situ, tapi dia karena dia merasa itu di situ kemampuan dia, ya, dia misalnya dari kecil ya, dia sudah berlatih bermain gitu ya, akhirnya dia misalnya menjadi seorang pegolf yang handal gitu ya. Bill Gates misalnya ya, atau misalnya Mark Jagger sekarang, atau misalnya Nadim lah, banyak orang sukses yang bisa kita lihat kan gitu ya. Ya, dia berani DO kok gitu loh ya. Ya. Tapi memang dia udah kompom di situ. Saya harus menjadi kaya dari misalnya dari IT gitu loh ya. Akhirnya dia bikin Microsoft ya. Terus misalnya ini ada ya Bapak Muka segala macam lah ya. Akhirnya dia juga sukses. Misalnya kayak semacam Sule lah ya, walaupun dia pelawak ya. Tapi karena dia, kalau kita dengar podcastnya dia kan, dari mahasiswa bahkan pernah diusir orang tuanya, tapi dia konsen di situ gitu loh ya. Tapi akhirnya dia menjadi orang sukses juga ya. Jadi biasanya ya orang-orang yang mempunyai performa bagus itu karena dia udah tentukan 10 tahun yang lalu dia mau di mana gitu loh ya. Nah, ini tergantung Anda nih ya. Dan berusahalah Anda jangan menjadi manusia yang rata-rata ya. Makanya saya bilang tuh, walaupun teman-teman dulu kuliah, saya kuliah gitu loh ya. Tapi memang saya dari semester 3 itu saya udah bisnis aja gitu loh ya. Kita kan harus beda ya, atau misalnya minimal melakukan sesuatu lah dari yang orang lain lakukan ya. Saya kira kalau itu Anda sudah kerjakan, harusnya Anda nanti 10 tahun ke depan kita ketemu, saya yakin Anda sudah menjadi sesuatu lah kan gitu ya. Mungkin ya dari apa yang kita bicarakan, saya mau coba merangkum ya. Pada dasarnya memang semua usaha itu baik ya. Walaupun tidak semua usaha bisa bertahan di waktu dan kondisi yang berbeda. Ya, jadi jangan juga terlalu istilahnya mendewakan sebuah usaha. Saya misalnya rental mobil saya udah jual semua, angkot saya udah jual semua kan gitu ya. Tambal ban saya nggak ada lagi kan gitu ya. Jadi nggak mesti harus kita bertahan ke situ. Tapi kita sebagai pebisnis, ya idealisme kita yang mencari uang, mencari benefit kan gitu ya. Kreativitas dan bisnis connectivity sangat penting untuk memulai dan mempertahankan bisnis. Pada saat kita susah, kalau kita berada di lingkungan pebisnis, maka solusi itu sebenarnya akan kita dapat gitu loh. Jangan Anda ceritakan bisnis kepada misalnya karyawan, ya dia nggak nyambung. Orang dia bukan pebisnis gitu loh. Malah nanti dia akan suruh Anda, udahlah tinggalkan aja bisnisnya, cari aja kerja kan gitu kan. Iya, karena empowerment-nya nggak dapat gitu ya. Baru selalu update terhadap kondisi nasional dan isu-isu global. Saya kira pebisnis itu juga harus rajin membaca gitu loh ya. Makanya sekarang ini kita agak mudah, kita bisa mendengar podcast, mendengar berita kan gitu ya. Baru untuk kreatif dan survive harus memiliki soft skill ya. Salah satu skill saja membangun perkawanan, membangun jaringan ya, komunikasi yang baik ya. Hard skill saya kira juga wajib ya. Butuh kerja keras dan usaha yang ulet serta berkelanjutan. Jadi istilahnya nggak musiman gitu loh ya. Memang harus kita pupuk terus keinginan untuk berbisnis itu. Baru prediksi bisnis yang akan menurut saya akan sustain ya, pendidikan ya seputar makanan dan minuman dan kesehatan. Coba Anda di awal-awal ini main di sini aja dulu, yang bertiga ini gitu ya. Karena main di manufaktur, main di pertambangan itu pasti tinggi risiko gitu ya. Yang prospek ke depan ini saya yakin nih, kalau Anda main di dua bisnis ini, ya Anda pasti akan menjadi orang kaya nanti ya. Main di seputar energi dan lingkungan, sama industri IT dan ekonomi kreatif ya. Saya yakin Pak Diat, 10 tahun lagi kita ketemu, mungkin Anda akan jadi orang hebat nanti ya. Saya kira itu ya yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan ke Adinda moderator, Adinda Iwan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiman Siregar atas penyampaian materinya berkaitan dengan prospek bisnis ke depan, kemudian tadi juga semangat motivasi yang udah di-share seperti itu ya, pengenalan Dakara Group sampai dari awal sampai akhir seperti itu, jadi cukup banyak yang disampaikan dan banyak insight baru yang kita dapatkan. Baik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, barangkali dari Bapak Ibu teman-teman peserta, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung
chat di kolom chat Zoom, atau juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita seperti itu ya. Baik, ini di kolom chat Zoom sudah ada beberapa partisipan yang bertanya nih Pak, dari Ibu Asrawati. Izin bertanya Pak, luar biasa Pak pengalamannya. Sebagai seorang mahasiswa yang tidak punya modal, bagaimana trik yang perlu dilakukan untuk memulai usaha? Begitu Pak. Ya tadi dari Pak Kiman telah menyampaikan tips dan trik bagaimana untuk kita bisa menjadi wirausaha pemula gitu ya Pak ya. Nah, tapi di sini ada redaksi tidak punya modal begitu Pak. Mungkin bisa di-share tips dan triknya gitu Pak. Iya, saya kan mungkin ya, sebenarnya tadi sebagian saya sudah jelaskan, mungkin lebih detail lah ya. Kita jangan menganggap kita nggak punya modal. Kalau saya tanya misalnya ya, anggaplah misalnya yang sederhana lah saya buat. Kita punya kaki nih. Saya ambil misalnya kakinya satu, saya bayar 100 juta, mau nggak gitu? Kan pasti nggak mau kan? Ya itu kan udah modal sebenarnya. Iya kan? Nah, begitu yang lainnya gitu loh ya. Itulah modal awal kita sebenarnya. Makanya tadi saya bilang maksud dari optimalkan kepemilikan itu, apa yang kita milikin? Yang kita miliki kalau kita lagi mahasiswa, kita punya semuanya, kita punya pemikiran, kita punya ide, ya melalui dari ide itu. Bangun perkawanan. Jadi tidak melulu bisnis itu modal, karena sebenarnya kita udah punya modal. Saya dulu misalnya yang saya lakukan seperti yang tadi. Teman-teman misalnya butuh fotokopi, saya koordinir. Teman-teman butuh kamus, saya pungutin dulu uangnya, baru saya pikir glodok, saya beliin, saya ke Senayan. Dia butuh istilahnya kita sekarang itu istilahnya kita buat pre-order gitu loh. Iya kan? Itu udah modal karena kita ngomong berkawan gitu loh ya. Itu sebuah modal gitu loh ya. Bertahap dari situ saya dulu bikin bimbel. Bimbel kan modalnya apa? Cuma bikin selebaran. Kita kan dari SMA kita udah jago matematika, fisika, kimia. Kita datangin SMA, dapat satu murid, ya, itu modal. Tapi jangan sampai nanti mindsetnya juga itu tadi semua jadi kendala gitu loh. Justru kendala itu harus jadi peluang gitu loh. Karena kalau selalu kayak gitu, nanti misalnya punya modal 1 juta, kalau 1 juta kan kurang. Saya mau bisnis apa? Kasih 100 juta, 100 juta dapat apa? Sewa tempat aja udah 200 juta. Itu akan terus itu. Iya kan? Karena selalu Iya benar Pak. semua masalah gitu loh ya. Jadi saya dulu bikin bimbel itu nggak ada modalnya. Kan cuma ketik aja, kita bisa ke rental, bikin selebaran. Akhirnya dapat murid ya kan? Dapat murid kita dari mulut ke mulut. Kadang-kadang nggak apa-apa Bu, saya nggak usah berapa deh. Terserah ibu aja berapa. Saya nggak usah pakai tarif. Pasti dia bayar lebih kalau kita bikin anaknya bisa berprestasi. Dari Iya situ benar Pak. saya ajak teman lagi, mau nggak ngajar di bimbel saya? Kan kita udah jadi leader, udah jadi owner. Ya Itu ya baik saya Pak. kira ya. Ya baik, terima kasih Pak Kiman atas penjelasannya. Saya rasa sudah terjawabkan kali ya Ibu Asrawati ya. Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Kirman seperti itu. Jadi memang modal itu tidak mesti dengan materi begitu ya Pak ya. Oh iya, betul. Tidak hanya mesti dengan materi apa yang ada pada diri kita, sumber daya yang ada itu merupakan bagian dari modal begitu ya. Betul, betul. Karena membangun bisnis juga istilahnya tidak serta-merta dengan materi seperti itu. Seperti yang udah Pak Kirman sampaikan tadi, salah satu contohnya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada pertanyaan dari partisipan, dari Bu Dwi Sinta Agustina. Sebagai pemula saat ini saya menjadi reseller beberapa produk. Bagaimana tips dan triknya supaya pembeli berulang membeli produk kita? Kemudian bagaimana tips agar kita disiplin dalam mengelola uang yang kita dapatkan dari penjualan agar tepat sasaran, memisahkan antara keuntungan dan modal, begitu Pak Kiman. Ya, itu sebenarnya hal yang menarik. Artinya kan bisnis sudah jalan, bagaimana kita bertahan dan bertumbuh kan gitu ya. Yang pertama mungkin yang singkat-singkatnya lah yang saya rasakan ya. Memang itu quality gitu loh ya. Pada akhirnya orang akan mencari yang berkualitas. Makanya ada istilah orang itu, memulai itu sebenarnya tidak susah, tapi mempertahankan itu jauh lebih susah daripada memulai kan gitu ya. Makanya saya ya misalnya main di konstruksi, main di Alsintan,
kita quality itu nggak boleh kita kurangin, ya. Karena jangan istilahnya orang apa istilahnya itu ya, kapok dengan kita gitu loh ya. Makanya pertahankanlah kualitas. Apalagi main di makanan itu memang itu hal yang sangat susah ya. Makanya buat quality control ya. Yang sederhana misalnya bikin Google Biz-nya. Kan sekarang itu bisa kita buat Google Biz, misalnya kayak Dakara Kopi. Ada nanti adik-adik mahasiswa yang dia nggak suka, langsung dia komen keasinan gitu loh kan. Nah itu kan langsung kita istilahnya kasih apa namanya itu respon gitu ya. Itu saya kira memang quality itu, saya kalau tim marketing saya bilang, kamu kalau ada repeat order ya berarti kualitas kita bagus, after sale-nya bagus ya. Jadi kualitas itu harus dijaga di konten. Makanya lihat misalnya bisnis besar ya, seperti KFC, McDonald ya, Starbucks atau rumah makan Padang sederhana. Kenapa mereka bisa di mana-mana? Karena dia menjaga kualitas. Jadi siapapun chefnya rasanya sama gitu loh. Nah, itu memang kita harus membangun sistem ya. Jadi jangan misalnya harus kita yang memasak baru bagus, giliran orang lain yang memasak nggak bagus. Nah, makanya perlu kita bakukan gitu loh ya. Ada istilahnya itu manual mutu gitu loh ya. Jadi ada ya standar mutunya kita buat. Jadi makanya memang pada akhirnya usaha itu harus dibuat ISO-nya. Kami pabrik itu sampai ISO 9001 kami buat 2. Satu dari WKA, satu dari KAN gitu ya. Tujuannya apa? Biar menjaga kualitas. Ya. Terus yang terkait uang tadi, saya sering sampaikan, bedakan uang saku dengan uang perusahaan, ya. Jangan uang kantor, ya, uang kantong gitu loh ya. Jadi gajilah diri Anda di perusahaan itu gitu loh. Ya. Misalnya perusahaannya masih anggaplah misalnya nilainya 10, yang pantas gaji Anda berapa di situ? Kalau gaji saya misalnya mau 15, ya, berarti perusahaannya juga harus saya besarkan gitu loh. Jadi yang saya konsumsi sehari-hari adalah gaji yang saya dapat dari perusahaan. Walaupun perusahaan saya, tapi saya sebagai karyawan juga di situ. Tapi karena itu punya saya, ya saya berusaha untuk besar dong. Dan pada saat besar kita juga ada bagi ke tim gitu loh ya. Jadi gitu saya kira. Jadi jangan uang kantong, uang kantor gitu loh ya. Jadi itu pokoknya semua yang pendapatan jadi uang kantong dia. Tiba-tiba keperluan kantor nggak sanggup lagi dia beli, nggak sanggup lagi dia penuhi. Karena nggak ada pembedanya gitu loh ya. Jadi saya kira itu juga bagian dari manajemen mengelola uang kantong dengan uang kantor. Makanya grup-grup besar misalnya kayak grup Bakri pun CEO-nya itu sendiri digaji di situ. Cuma karena dia CEO di akhir tahun dia ada lagi dapat dia misalnya profit sharing gitu loh ya. Kalau perusahaannya untung ya dia dapat dari pemegang saham dia kan gitu. Nah, itu Anda harus buat juga kayak gitu manajemen bisnisnya gitu loh ya. Jangan kayak orang jualan di toko, pokoknya semua tiba-tiba anaknya ambil, nanti pas belanja minggu depan nggak ada lagi uangnya, udah habis. Jadi nggak bisa kayak gitu ya, saya kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan Pak. Ini ada lagi dari partisipan yang bertanya, dari Bu Anggini Fuji Astuti. Izin bertanya Pak, ketika kita sudah punya rencana buat usaha bisnis kuliner, tapi memang belum punya modal yang memadai, tetapi ada yang tertarik untuk jadi investor, misalnya menyediakan tempat dan modal awal. Sebagai pemula, baiknya menjalin kerjasama seperti apa biar kita bisa sama untung dan tidak ada yang dirugikan, seperti itu Pak. Iya, saya kira saat ini ya, ide itu kan udah modal ya, makanya saya tadi di awal saya sampaikan saatnya berkolaborasi bukan lagi berkompetisi, ya. Kalau ada yang mau invest di bisnis Anda itu udah bagus sekali. Bahkan Anda lakukan pitching gitu. Saya dari dulu pun saya udah buat pitching. Saya dari mahasiswa semester 5 saya udah buat proposal aja kerjanya. Setiap ketemu senior, setiap ketemu yang jago bisnis, saya tawarkan, "Bang, saya punya ide gini. Saya punya 28 mobil kan nggak mungkin modal saya kan. Nah, pasti ada yang modalin. Anggaplah misalnya dulu kita misalnya angsuran 3 juta, kita dapat 5 juta, kita misalnya bagi hasil. Nah, untuk abang 40%, untuk saya untuk dia misalnya 40%, untuk saya 60%. Itu nggak masalah, itu biasa itu. Bahkan saya misalnya di pabrik itu saya misalnya minor ya, tapi saya punya ide, punya pemikiran, punya keilmuan, ya saya dapat goodwill aja, punya saham goodwill aja gitu loh ya. Itu biasa, di awal-awal biasa. Pada saat misalnya nanti kita membesar, ya kita kembangkan sesuai dengan ide dan pemikiran kita. Ya, jadi saya kira itu hal yang wajar ya.
Jadi nggak mungkin lah orang tiba-tiba, orang kita lahir aja nggak punya apa-apa kok, baju aja nggak ada kan gitu kan. Ya. Iya, benar. Itu memang proses yang harus kita lewatin gitu ya. Jadi nggak usah tak gini loh ya, sama kayak jualan ilmu ya. Saya apa yang saya lakukan saya sampaikan aja semua. Saya nggak takut akan dicontek gitu loh ya. Saya justru pingin feedback benar nggak yang saya sampaikan. Jangan-jangan saya salah selama ini kan gitu. Ya. Jadi ada orang itu juga takut, ntar gue kasih tahu dia tahu lah gitu. Zaman sekarang nggak laku lagi kayak gitu, iya kan? Pokoknya apa yang kita pikirkan ya kita sampaikan aja ke orang. Bila perlu saya di tim juga gitu. Saya kalau rapat juga saya bilang, kamu jangan manggut-manggut sama saya ya, kamu protes saya, kamu kritik saya gitu loh ya. Jadi saya kira nggak usah takut, istilahnya anggaplah saya itu tukar ide gitu ya. Karena pada akhirnya mutiara tetaplah mutiara kan gitu ya. Ya, jadi nggak mungkin bisa 100% dia contek kita kan gitu ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawaban dan penjelasannya. Baik, mungkin dari kolom chat Zoom sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Barangkali dari Bapak, Ibu, teman-teman peserta lain yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiman bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya. Atau jika memang masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa melalui kolom chat Zoom seperti itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak pertanyaan dari teman-teman peserta partisipan. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari Bapak Ibu teman-teman peserta, mungkin untuk sesi diskusi bisa kita cukupkan sampai di sini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Kiman Siregar atas penyampaian dan pemaparan luar biasanya dari webinar kewirausahaan Himawipha 2022. Terima kasih Pak Kiman. Ini luar biasa banyak juga insight-insight baru gitu ya. Lebih banyak kepada mengubah mindset dalam berbisnis atau berwirausaha seperti itu. Jadi memang benar-benar kita harus mengubah mindset seperti itu ya Pak ya. Mengubah mindset dari yang seperti pada umumnya atau yang rata-rata gitu. Emang harus di atas rata-rata dalam berbisnis. Dan juga tadi udah diberi semangat, motivasi dari Pak Kiman langsung ya berkaitan dengan bagaimana cara kita memulai atau membangun bisnis bagi teman-teman pemula barangkali, kemudian bagaimana tips dan trik untuk bisa mempertahankan suatu bisnis, dan juga tadi udah diceritakan sama Pak Kiman bagaimana prospek bisnis yang kiranya bertahan beberapa tahun ke depan seperti itu. Mungkin teman-teman peserta bisa yang tertarik dan berminat seperti itu ya bisa memfokusi gitu di bidang-bidang yang tadi telah Pak Kiman sampaikan atau jelaskan. Baik, mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian, Pak Kiman, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita bisa cukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada saat saya menjadi moderator, saya sampaikan terima kasih kembali kepada Pak Kiman Siregar atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Baik, untuk itu saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Iwan Kuncoro dan juga Bapak Dr. Iwan Siregar ya. Luar biasa sekali untuk materi hari ini ya teman-teman semua. Saya lihat dari Zoom ini banyak teman-teman sudah semangat dan antusias ya untuk memulai bisnisnya. Apalagi teman-teman yang masih dalam status mahasiswa itu ayo mari maksudnya itu mari mulai start bisnisnya itu dari sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Karena memang kita tidak tahu kapan kita akan mempunyai kesempatan lagi gitu. Ketika semangat kita sudah ada ya silahkan langsung dieksekusi gitu. Ya baik, acara berikutnya kita masuk kepada penyerahan sertifikat pemateri yang saat ini akan diberikan oleh Ketua Umum Himawipha kepada Saudara Mardianto. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan ya terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kiman Siregar, STP MSI IPU yang telah berkenan dan telah menyampaikan insight dan ilmunya kepada kita semua. Dan berikut kami berikan sertifikat apresiasi kepada Bapak Dr. Kiman dari Himawipha ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Demikian saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Iman Siregar sebagai MSI IPU. Baik, berikutnya adalah penyerahan sertifikat juga kepada moderator kita yang saat ini akan diberikan oleh Ketua Panitia. Ya, Baik, baik. wakilkan oleh Saudara Sarah. Silahkan, Saudara Sarah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dan saya izin mewakilkan Ketua Panitia untuk menyerahkan sertifikat kepada moderator pada Saudara Iwan Kuncoro SSI. Mohon diterima sertifikatnya. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Tapi kita masih belum habis. Kita masih ada satu acara lagi. Mungkin ini biar lebih merefreshing materi yang disampaikan oleh Abang Anda kita tadi ya. Bapak Dr. Iman Siregar itu ada games ya. Games. Jadi kepada teman-teman yang saat ini di Zoom, silahkan untuk mendownload ataupun game Kahoot ya. Kahoot, ini akan kami kasih kodenya. Ini ada sesi games. Ya. Silahkan Kahoot bisa ditulis kepada panitia, tolong ditulis di kolom chat game Kahoot. Kepada Bapak Dr. Iman, kalau seandainya masih ada agenda lain, tidak masalah Pak, izin diri dahulu. Ya, baik ya. Terima kasih semua ya. Abang Ya, izin. Pak. Terima kasih Bapak Dr. Iman Siregar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Iwan ya. Yo, assalamualaikum. Ya, Pak. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali ilmunya hari ini, Terima kasih, Bapak. Bapak. Semuanya. Terima kasih Pak. Ya, udah masih 2 orang, silakan yang belum join. Silakan join. Ya, ditunggu lagi. Kepada teman-teman, masih ada 72 peserta di Zoom, silahkan join. Ini nanti ada hadiah menarik dari panitia ya. Tunggu. Oke, siap.